Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kesayangan Anda, Mas Bejo. Dan kali ini kita akan membahas tentang properti rumah klaster. Properti rumah klaster yang ada di wilayah Pasar Kemis. Jadi rumah ini mempunyai desain-desain yang unik dan DP-nya juga cukup ringan ya. Pokoknya kita pantengin terus aja nih untuk pembahasan selanjutnya. Oke. Nah, jadi perumahan di Bumi Indah ini cukup unik sekali. Desainnya minimalis dengan paduan warna putih dan coklat. Bener-bener estetik ala-ala zaman sekarang banget. Jadi untuk yang mau punya rumah klaster dengan bentuk yang unik, bisa ambil di klaster yang ada di Bumi Indah, klaster Naura. Dan klaster ini pun wilayahnya sudah rame. Pokoknya recommended buat orang-orang yang malas ke daerah kabupaten banget. Nah, jadi untuk yang kedua kita akan bahas tentang dalamnya. Jadi untuk bagian dalam sudah biasa, plafonnya sudah tinggi, dan untuk area lantainya sudah keramik ukuran 50-an. Udah rapi, udah jos pokoknya. Ini bener-bener recommended banget. Jadi ini bener-bener gak kayak rumah subsidi ya. Biasanya juga rumah klaster ada yang keramiknya sekitar ukuran 40, tapi yang ini sudah premium lah kasarnya. Nah, untuk yang ketiga, jadi rumah ini sudah mempunyai 2 kamar dan WC juga sudah ada di dalam. Pokoknya kita udah nggak perlu repot-repot bangun, udah siap menempati hunian. Pokoknya dengan DP yang minim kita udah bisa menikmati hunian yang layak. Nah, untuk yang keempat, jadi buangan airnya sangat oke karena gotnya lebar sekitar 50, ke bawahnya sekitar 80-an. Jadi aman. Nah, yang kelima nih. Jadi di sekitar situ sudah ada sekolah SMP, TK. Kalau SD mungkin 1 km apa 2 km dari situ. Nah, di depannya pas sudah ada gor olahraga. Jadi bisa gampang untuk aktivitas-aktivitas sehari-hari. Nah, jadi kekurangannya sampai saat ini rumahnya belum banyak yang jadi. Yang kedua, akses terlalu jauh dari kota dan tidak ada minimarket besar di sekitar situ, dan lampu penerangan jalan pun kurang. Nah, yang ketiga, minimarket agak jauh. Kita belum menemukan minimarket yang dekat di sini. Mungkin ini salah satu kekurangannya juga. Nah, yang keempat nih, jadi ruangan dapur yang di belakang tuh menurut saya sempit, hanya sekitar 1,5 meter saja. Tidak bisa mengeksplor selebihnya. Nah, yang terakhir, jadi di sini nggak ada angkot yang lewat. Jadi kita mau keluar gerbang harus pakai angkot. Itu salah satu kekurangannya. Jadi untuk yang tidak ada motor, jadi harus memakai Grab. Tidak ada akses angkot di depan perumahan. Nah, itu semua kekurangan dan kelebihan perumahan Bumi Indah klaster Naura. Pokoknya agan-agan bisa ambil sisi negatif dan positifnya aja, dan sesuaikan dengan budget dan kebutuhan agan-agan. Oke. Nah, jadi ini rivalnya yang bakal kita bahas. Jadi ada rumah yang sangat menarik banget, yaitu klaster Permata.
kalau orang-orang tahu biasanya nyebutnya bisa Regensi, bisa Kutabumi, bisa Pasar Kemis. Ini cukup menarik perhatian karena DP-nya yang ringan dan bentuk rumah yang sangat elegan, industrial ala-ala. Nah, kita bahas satu persatu mengenai kekurangan kelebihannya. Dan yang pertama, desainnya mewah, benar-benar kayak rumah-rumah yang mahal atau bagus lah. Jadi benar-benar menarik banget, dan DP-nya juga ringan. Nah, untuk dalam plafon biasa tinggi sekitar 3,5 kurang lebih, dan keramik biasa juga rapih, tidak ada yang cacat. Keramiknya sekitar ukuran 40 ini. Dan untuk kusen dan kaca oke, dari aluminium semua. Pokoknya mantap, worth it untuk jangka waktu 10 tahunan, aman. Nah, untuk yang low budget juga, jadi rumah ini udah siap huni karena ada 2 kamar dan toilet, dan sudah ada ruang dapur juga. Jadi udah nggak perlu ada renov lagi. Pokoknya udah siap menempati dengan DP yang ringan. Agan-agan pasangan muda-mudi sudah siap menempati hunian yang layak dan bagus ini. Keempat, jadi buangan airnya juga oke ya. Ini gotnya juga gede, sekitar 40, ke bawahnya sekitar 60 cm kurang lebih. Dan ini ke depannya untuk pembuangan kali utamanya sudah ada kali yang besar di pinggir jalan. Walaupun banyak yang bilang ini daerah banjir, ya memang benar. Akses Kutabumi itu daerah banjir, seperti Total, Permata yang di depan dekat Giant itu emang banjir. Tapi untuk yang rumah ini tidak. Nah, untuk yang kelima ini jadi benar-benar sangat menarik. Jadi aksesnya lengkap sekali. Ada angkot di depan perumahan, itu udah ada akses jalan angkot, dan ada sekolahan, dan ada juga minimarket di depannya. Pokoknya tidak usah takut, kemana-mana sudah lengkap fasilitasnya, dan gor pun tidak jauh dari situ sudah ada. Oke, tadi sebagian yang kita bahas tentang kelebihannya perumahan klaster Permata menurut versi kita. Dan sekarang kita akan bahas kekurangannya. Jadi yang pertama, kekurangannya seperti biasa, jadi rumah klaster banyak yang memakai area belakang tuh cukup sempit. Jadi tidak bisa mengeksplor lebih untuk di area belakangnya. Cuman tembok belakangnya udah lumayan tinggi. Nah, yang kedua, jadi gornya tidak terlalu dekat, cukup sedikit jauh. Jadi kita tidak bisa leluasa atau dengan enak di depan rumah bisa olahraga. Nah, jadi yang ketiga, akses jalan lampu penerangan juga nggak terlalu terang banget, biasa aja. Mungkin kalau sudah terang banget bisa lebih bagus lagi. Nah, yang keempat nih, jadi tiang listriknya tuh masih berdiri, belum tiang listrik di bawah tanah. Jadi nanti kita cukup ribet juga sih. Tapi ada plus minusnya juga kalau tiang listrik di bawah tanah dan berdiri di depan-depan rumah. Cuman untuk perumahan zaman sekarang biasanya tiang listriknya atau kabelnya itu sudah ditanam semua dalam tanah. Jadi di rumah itu sudah tidak ada tiang listrik lagi. Nah, jadi berikut plus minus
dan kekurangan kelebihan dari perumahan klaster Naura dan Permata. Itu menurut versi kita. Cuman kalau orang lain tidak tahu seperti apa, karena setiap mata punya pandangan yang beda-beda. Yang penting sesuaikan budget anggaran agar tidak bengkak. Jangan sampai memaksakan, nanti cicilannya kita tidak sanggup dan bisa jadi rumah tangga berantakan. Sesuaikan kebutuhan dan kemampuan pokoknya. Oke. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.